semuanya, kami dari PER 4 yang bernama Vita Karistina Ibaho, NIM 12 S2 045. Di sini teman saya bernama. Kenalkan, nama saya Sakir Barusan Kemalau dengan NIM 12 S2 5038. Di sini kami akan menjelaskan TO 04. Saya akan membaca soalnya. Melihat star, kesutannya semakin krusial. Ucok sudah mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Visi besar yang barangkali tak bisa diarahkan dalam waktu sebentar. Meskipun begitu, Ucok selalu berpikir bagaimana caranya memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan ujian tengah semester, Butet berkunjung ke sebuah book fair sambil tetap mematuhi protokol kesehatan. Ia mengunjungi berbagai booth penerbit buku baik dari dalam dan luar. Butet baru tahu bahwa penerbit tersedia memberikan potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian dalam jumlah besar. Istilahnya buy more pay less atau disingkat dari BMPL. Nilai potongan juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut adalah rata-rata potongan harga yang diberikan dengan jumlah satu pembelian minimal 5 eksemplar yang diberikan potongan 2%. 2 memberikan minimal 10 eksemplar diberi potongan 5%. 3 pembeli minimal 20 eksemplar diberi potongan 12%. Seperti biasa, sesuai makan siang di kantin, Ucok dan Butet berdiskusi membalas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalaman berkunjung ke book fair, Ucok merasa mendapatkan jawaban atas keinginan untuk meningkatkan jumlah dan nilai transaksi di juragan buku. Ia yakin dengan mengaplikasikan konsep BMPL dapat mendongkrak setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksemplar. Dynamic Addition Dynamic Reformal atau disingkat dari DADR. Dalam rangkaian mengaplikasikan BMPL, Ucok berpikir bahwa aplikasi perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan penambahan dan pengurangan eksemplar atau buka kurung Dynamic Addition Dynamic Reformal atau disingkat DADR tutup kurung. Dengan BMPL, tentu yang diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagai ilustrasi dari konsep DADR, misalnya seorang pelanggan melakukan permintaan pembeli terhadap dua buah buku berbeda, buka kurung 97 tanda strip 87004831 dan 978 tanda strip 0439708180 tutup kurung dengan harga yang berbeda, buka kurung 35,98 dan 14,15 tutup kurung. Jumlah eksemplar yang ditransaksikan adalah 2 untuk buku pertama, 3 buah
untuk buku kedua. Dengan demikian maka nilai transaksi adalah buka kurung 35,98 dikali 1 ditambah 14,15 kali 3 sama dengan 78,43. Terus kemudian dengan adanya insentif potongan harga BMPL, calon pelanggan dapat menambah atau mengurangi buku kedua. Dengan demikian nilai transaksi adalah 3,98 kali 1 tambah 14,15 kali 3 sama dengan 78,43. Kemudian dengan adanya insentif potongan harga BMPL, calon pelanggan dapat menambah atau mengurangi jumlah eksemplar dari pesan. Sebagai contohnya, ia mengurangi jumlah 1 eksemplar untuk buku pertama dan menambah 4 eksemplar untuk buku kedua. Dengan demikian total nilai transaksi adalah pertama dan menambah 4 eksemplar untuk buku kedua. Dengan demikian total nilai transaksi adalah 35,98 kali 0 ditambah 14,15 kali 7 sama dengan 99,05. Jika kemudian dilakukan memotong harga dengan BMPL, maka untuk buku kedua diberikan potongan sebesar 2%. Karena telah menguji syarat minimum eksemplar, dengan buku kedua diberikan potongan sebesar 2% karena telah menjadi syarat umum eksemplar. Dengan demikian maka total nilai transaksi menjadi 35,98 kali 0 tambah 14,15 dikurang 2% dikali 7 sama dengan 97,07. Aerodynamics Edition Dynamics Promal. Pagi tadi di kelas program disampaikan materi mengenai array, konsep baru yang memungkinkan lebih dari satu variabel diakses atau diidentifikasi dengan satu identifier. Butet berargumen bahwa konsep array dapat diterapkan pada DADM. Butet kemudian membuat sebuah ilustrasi untuk membantunya mengabstrak solusi. Menurut Butet, aplikasi yang akan dimiliki 3 buah array, yang setiap array memiliki tugas berbeda. Array pertama akan digunakan untuk menyimpan ISBN. Array kedua akan menyampaikan harga buku price per eksemplar. Dan array ketiga akan menyimpan jumlah eksemplar yang dipesan. Kombinasi dari ketiga array akan membentuk satu relasi data yang merujuk pada nilai indeksnya. Sebagai contoh, untuk elemen pertama dari setiap array membentuk konteks untuk buku pertama, sementara elemen kedua membentuk konteks buku kedua. Dengan prinsip dasar ini kemudian dapat dikombinasikan dengan repetition untuk membentuk solusi utuh. Bentar. Capek. Indeksnya 5 array ISBN, 5 array fish, 5 indeks itu 5 array
ISBN Rai Face 5 Rai Quantity Limitation. Satu buku diidentifikasi untuk internasional standar buku number buka kurung ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang USB. 2. Minimum pembelian adalah 1 eksemplar dari 1 buku. 3. Diperbolehkan membeli lebih dari 1 buku, masing-masing dapat dengan jumlah eksemplar yang berbeda. 4. Jumlah buku paling banyak 3 ISBN berbeda. 5. Untuk setiap buku terdiri atas 3 baris masukan, yaitu ISBN, price per exemplar, quantity, dan exemplar. 6. Untuk mengurangi jumlah eksemplar, maka quantity dituliskan dalam nilai negatif. 7. Aplikasi akan membaca masukan buku secara terus-menerus sehingga diperintahkan untuk berhenti. Pemerintah berhenti ditanda dengan garis-garis pada saat membaca buku ISBN. Selanjutnya, Ucok mengidentifikasikan iuran setelah semua masukan diterima. Aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presisi. Inputnya itu batch 97870048361 35,98 min 1 14,15 4 garis-garis. Outputnya itu batch 97,07. Example 2. Input basis itu 9780130895929 50,193 978 22,11 2 978 01 30 89 5929 50,19 10 978 04 39 70 8180 14,15 4 978 05 93 23 82 95 22,11 2. Terus 78059323 895 22,11 3. Itu di bawahnya 9780439 708180 14,15. Di bawahnya min 4 strip. Output batch-nya 71,52. Baiklah, ini program atau logaritma yang telah kami buat untuk menyelesaikan soal D04. Yang pertama itu kami mendeklar ISBN dengan array size-nya 3. Kemudian kami mendeklar
quantity menggunakan array juga sama dengan array size 3. Untuk ISBN kami menggunakan string dan quantity integer. Lanjut quantity, kami menggunakan assignment. Untuk quantity 0 sama dengan 0, quantity 1 sama dengan 0, quantity 2 sama dengan 0. Kemudian kami mendeclare price menggunakan tipe data real dan juga menggunakan array, di mana array size-nya 3. Kemudian price ketika 0 sama dengan 0, ketika price 1 sama dengan 0, dan price 2 sama dengan 0. Kemudian kami mendeclare total price output, lalu ada total price menggunakan array lagi, di mana array size-nya itu 3 dengan menggunakan tipe data real. Kemudian kami mengassignment total price ketika 0 itu 0, total price 1 sama dengan 0, dan total price 2 sama dengan 0. Kemudian kami mendeclare menggunakan tipe data integer untuk n, quantity 0, quantity 1, dan quantity 2 tanpa menggunakan array. Kemudian kami mengassignment n sama dengan 0, quantity 0 sama dengan 0, quantity 1 sama dengan 0, quantity 2 sama dengan 0. Kemudian kami mendeclare string book 0, book 1, book 2. Kemudian kami assignment book 0 sama dengan book, kemudian book 1 sama dengan book juga, dan book 2 sama dengan book juga. Kemudian kami mendeclare lagi 0, 1, dan 2 menggunakan tipe data integer, di mana 0, 0, 1, 1, dan 2, 2. Kemudian kami menggunakan do while, di mana ketika user memasukkan ISBN sama dengan triple dash, maka dia akan lanjut ke n sama dengan 3. Jika user memasukkan angka selain dari triple dash, maka akan lanjut ke if, di mana if ini kami isi dengan ISBN ketika n sama, jika sama dengan ISBN sama dengan 0. Jika benar, maka lanjut ke if 0 sama dengan 0. Jika benar, maka book 0 sama dengan ISBN n. Jika salah, dia akan langsung lanjut ke ISBN 0 sama dengan book 0. Lalu di ISBN 0 sama dengan book 0, jika benar maka assignment n sama dengan 0, lalu dilanjut dengan input price n, di mana n ini dari 1 sampai 3. Kemudian input quantity n, lalu assignment quantity 0 sama dengan quantity 0 tambah quantity n. Lalu 0 sama, kami assignment 0 sama dengan 3, dan n sama dengan n tambah 1. Lalu jika ISBN 0 sama dengan book 0 itu false, dia akan lanjut ke 1 sama dengan 1. Dimana jika benar, dia akan kami assignment book 1 sama dengan ISBN n, dan jika salah dia akan lanjut lagi. Begitu juga dalam turun, dia akan lanjut ke if selanjutnya ISBN 0 sama dengan book 1. Dimana jika ISBN 0 ini sama dengan book 1, dia akan masuk ke true, dimana di true ini kami mengassignment n sama dengan 1. Lanjut dengan user menginput price n ini nanti 1, 2, 3 juga input quantity, begitu juga dengan input quantity 1, 2, 3. Lalu kami mengassignment quantity 1 tambah quantity n, lalu assignment 0 sama dengan 3, dan n sama dengan n tambah 1. Dan jika ISBN 0 tidak sama dengan book 1, dia akan masuk ke false, dimana kami assignment n sama dengan 2. Lalu user akan menginput nilai price, lalu di sini user akan menginput quantity, lalu kami mengassignment quantity 2 sama dengan quantity 2 ditambah quantity n, lalu kami assignment 0 sama dengan 3, dan n sama dengan 0. Lalu lanjut ketika ISBN n tidak sama dengan ISBN 0, dia akan ke false. Dilanjut dengan if atau percabangan ISBN n
sama dengan ISBN 1. Jika benar, dia akan lanjut ke if selanjutnya, yaitu one sama dengan 1. Jika benar, book 1 sama dengan ISBN N. Dan jika salah, dia akan langsung lanjut ke ISBN 1. Begitu juga dengan jika benar, setelah dari assignment yang ini, dia akan langsung lanjut ke sini. Kemudian di sini ISBN 1 sama dengan book 1. Jika benar, maka di sini N sama dengan 1. Lalu user akan memasukkan price N, lalu input quantity N. Lalu di sini kami assignment quantity 1 sama dengan quantity 1 tambah quantity N. Lalu kami assignment 1 sama dengan 3 dan N sama dengan N tambah 1. Jika false, kami assignment N sama dengan 2. Lalu user akan menginput price dan user juga akan menginput quantity, dimana selanjutnya quantity 2 sama dengan quantity 2 tambah quantity N. Lalu dilanjut dengan kami mengassignment 1 sama dengan 3 dan N sama dengan 0. Lalu jika ISBN N tidak sama dengan ISBN 1, maka akan lanjut ke ISBN N sama dengan ISBN 2. Jika benar, dia akan lanjut ke percabangan 2 sama dengan 2. Jika benar, book 2 sama dengan ISBN N. Dan jika salah, dia akan lanjut ke ISBN 2 sama dengan book 2. Jika ISBN 2 sama dengan book 2, maka di sini kami mengassignment N sama dengan 2. Lalu user akan menginput price dan quantity. Kemudian di sini kami ada mengassignment quantity 2 ditambah quantity N. Lalu kami assignment 2 sama dengan 3 dan N sama dengan 0. Dan jika salah, akan lanjut ke N ke while N kurang dari 3. Dan jika ISBN N tidak sama dengan ISBN 2, dia akan lanjut ke sini juga. Lalu jika false, jika ISBN lebih dari 3, maka akan lanjut ke sini. Dia akan mendapat diskon, dimana jika quantity lebih sama dengan dari 20 dan jika benar, dia akan mendapat diskon yaitu 12%. Dan jika salah, akan lanjut ke sini. Di sini dia akan masuk ke if, dimana if-nya ini quantity. Jika bukunya itu lebih dari 10, maka mendapat diskon 5%. Dan jika kurang dari 10, dia akan lanjut ke mempertimbangkan apakah bukunya lebih dari 5 atau kurang dari 5. Lalu di sini jika buku lebih dari 5, lebih sama dengan 5, maka user akan mendapatkan diskon 2%. Dan jika salah, tidak akan mendapat diskon. Dan jika di bawah 5, tidak akan mendapatkan diskon. Lanjut ke total price. Di sini kami assignment total price 0 sama dengan price 0 dikali quantity 0. Dilanjut dengan quantity 1 lebih dari 20. Jika quantity 1 lebih besar dari 20, maka price 1 akan dikurangi dengan price 1 kali 12%. Dan jika tidak lebih dari 20, maka akan lanjut ke quantity 1 lebih besar sama dengan dari 10. Dan jika benar, maka price 1 sama dengan price 1 dikurang price 1 kali 5%. Itu juga dan jika di bawah 10, maka akan dilanjut dengan quantity 1 lebih besar dari 5. Jika benar, maka price 1 tadi akan dikurangi dengan diskon 2%. Dan jika salah, akan dilanjut langsung ke sini total price. Di sini total price 1 sama dengan price 1 kali quantity 1. Lalu untuk quantity kedua, lebih besar sama dengan dari 20. Jika benar, maka
press 2 sama dengan press 2 kurang press 2 dikali 12%, dan jika salah dia akan lanjut ke quantity 2 lebih besar sama dengan 2 dari 10. Jika benar, kami assignment press 1 sama dengan press 1 dikurang press 1 kali 5%. Dan jika salah dia akan mempertimbangkan lagi quantity 1 lebih besar sama dengan dari 5. Jika benar, maka press 1 sama dengan press 1 dikurang press 1 kali 2%. Dan jika salah dia akan lanjut ke total press 1. Di sini kami assignment total press 1 sama dengan price 1 dikali quantity 1, lalu dilanjut quantity 2. Jika quantity 2 lebih besar dari 20, maka press 2 dikurangi press 2 kali 12%, dan jika salah dilanjut dengan pertimbangan quantity 2, apakah quantity 2 lebih besar sama dengan dari 10. Dan jika benar, press 2 sama dengan press 2 dikurang press 2 kali 5%. Lalu jika salah, dia akan lanjut ke quantity 2 lebih besar sama dengan 5. Dan jika benar, press 2 sama dengan 2 kurang press 2 kali 2%. Jika salah, dia akan lanjut ke sini, dimana di akhir-akhir ini kami mengassignment total press 2 sama dengan press 2 dikali quantity 2, dilanjut dengan total press output 2 sama dengan total press 0 ditambah total press 1 tambah total press 2, dan outputnya nanti kemudian di outputnya kami membuat to fix, di mana to fix ini akan membuat koma sekian, dan di sini kami membuat koma 2, di mana di sebelah kiri koma 2 ini ada total price outputnya. Sini kita akan mencoba dari example apakah sama. Oke, kita akan mencobanya. Astagfirullahaladzim. Lalu dilanjut dengan 35,98 1. Lalu kita salin SPN-nya lagi, pasti di sini belum 14,15 3, lalu ISBN lagi, tiga 5,98. Oh iya, maaf seharusnya 3 dulu. Lalu dilanjut dengan ISBN selanjutnya, dilanjut dengan 35,98, dilanjut dengan min 1, dilanjut dengan min 1, kemudian ISBN selanjutnya, kemudian 14,15, kemudian 4. Lalu untuk menghentikan ISBN kita menggunakan triple dash,
dan hasilnya sama. Jika sudah sama, maka kita akan submit. Gimana cara mensubmitnya adalah pertama kita save. Pertama kita save di T04 by. Nah, di sini kita save. Replace boleh karena tadi kami sudah save di situ, jadi ini save lagi, maka kita tekan replace tadi. Kemudian tempelkan Java template. Ini Java template. Lalu sini copy. Copy. Nah, jika sudah di copy, kita lanjut di kita akan paste di sini mulai dari 4 sampai seterusnya. Nah, jika sudah ditempel nanti akan ada Java application di public class-nya, kemudian diganti dengan T04. Lalu Ctrl Save, dan jika sudah, dia akan muncul di sini. Ini tadi kami sudah submit. Dan kemudian jika sudah, di action kita akan mencoba. Dan jika sudah muncul di sini, kita lanjut dengan merannya di sini. Lalu tekan ini, tekan yang run workflow. Dan jika sudah centang seperti ini, artinya flow algorithm yang kami kerjakan sudah benar. Sekian video dari kami. Terima kasih.